Halo sobat, pintu chapter 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Camp X-Ray. Film ini menceritakan tentang persahabatan seorang prajurit wanita Angkatan Darat Amerika Serikat yang merupakan penjaga tahanan di sebuah penjara di Teluk Guantanamo, di mana itu terletak di Kuba, Amerika, dengan seorang tahanan teroris yang diduga anggota Al-Qaeda yang terlibat dalam tragedi pengeboman gedung kembar WTC di New York, Amerika. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan memperlihatkan siaran televisi yang pada saat itu memberitakan tentang kejadian pengeboman gedung WTC. Kemudian tampak terlihat seorang pria yang baru datang dengan membawa satu kantong plastik yang ternyata isinya puluhan handphone. Dan pria itu bernama Ali Amir. Setelah itu terlihat Ali Amir sedang melakukan ibadah sholat, dan tak berselang lama ketika Ali Amir sedang melakukan sholat, muncullah orang yang langsung menutupi kepalanya dan langsung menculiknya. Scene pun berganti dengan memperlihatkan beberapa orang dengan baju tahanan dan dengan kepala ditutupi sebuah kain penutup, bahkan telinganya ditutup. Di sini terlihat kalau mereka sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke sebuah ruangan tahanan yang jauh dan terisolir. Karena perjalanannya pun hingga menggunakan pesawat terbang, lalu menggunakan perahu hingga sampai terakhir menggunakan mobil. Ternyata mereka semua dibawa ke sebuah penjara Amerika super ketat dengan keamanan tingkat tinggi yang berada di Guantanamo, di negara Kuba. Dan penjara itu bernama Camp X-Ray. Kemudian diperlihatkan juga para tahanan yang mulai memasuki area penjara itu. Dan ketika penutup kepala para tahanan dibuka, terlihat salah seorang tahanan yang wajahnya babak belur penuh luka. Dan ternyata itu adalah Ali Amir. Ia diduga teroris anggota Al-Qaeda dan terlibat pengeboman gedung kembar WTC. Kemudian scene pun menceritakan 8 tahun kemudian, kita diperlihatkan kedatangan para prajurit baru Amerika Serikat yang baru tiba di camp untuk bertugas menjadi penjaga tahanan. Dan salah satu prajuritnya adalah seorang prajurit wanita yang bernama Amy Cole. Lalu prajurit pun dikumpulkan di salah satu ruangan untuk mendapatkan arahan dan prosedur di Camp X-Ray ini selama bertugas dari pengawas senior mereka yang bernama Kopral Ransdale. Dan misi utama mereka di Camp X-Ray itu ialah mencegah para tahanan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian Ransel pun memperkenalkan beberapa ruangan di camp itu kepada para prajurit yang baru bertugas itu. Lalu tiba-tiba Ransel pun menerima panggilan laporan kalau ada kekacauan yang dibuat oleh salah satu narapidana. Lalu Ransel pun bersiap mengirimkan tim anti huru-hara dan meminta salah satu prajurit baru yang bersedia membantu tim tersebut. Lalu Ami pun mengangkat tangannya dan bersedia membantu tim anti huru-hara. Kemudian setibanya di sel tahanan, tim anti huru-hara pun langsung mengamankan pria bertubuh besar seperti King Kong. Di situ terlihat sekali Ami terlihat sangat kaku bercampur takut sehingga membuat wajahnya terkena pukulan pria besar. Tapi akhirnya pria besar itu berhasil diamankan oleh rekan Ami lainnya. Dan ketika si pria besar itu mau dibawa keluar dari ruangan selnya, Ami yang berdiri di depan pintu sel sambil merasakan puyeng kena hajaran si pria besar itu. Lagi-lagi Ami harus menerima si pria besar itu meludahi wajah Ami. Dan saking kesalnya Ami karena diludahi bau jigong, akhirnya Ami pun langsung menendang si pria besar itu. Dan akhirnya si pria besar itu berhasil ditangani dan diikat dalam kursi roda. Lalu dimasukkan lagi ke selnya dan itu adalah sanksi kalau bikin onar. Kemudian setelah itu Ami pun pulang ke baraknya dan dia pun berkomunikasi dengan ibunya melalui aplikasi Zoom. Ami pun menceritakan pengalamannya bekerja sampai menceritakan kondisi di campnya.
Lalu Ibu Ami bertanya pada Ami perihal hubungannya. Ami pun menjawab kalau dia tidak berniat mengencani siapapun di sini, apalagi mencari suami. Kemudian esok harinya Ami pun memulai hari pertamanya bertugas di camp X-ray. Ami pun mulai mengantarkan buku kepada beberapa tahanan, namun ada sebagian tahanan yang tidak menyukai kehadiran penjaga wanita, dikarenakan bertentangan dengan ajaran agama yang mereka yakini. Bahkan gambar atau foto wanita yang ada di buku atau majalah pun sama para tahanan dicoret pada bagian wajahnya. Kemudian Ami mendatangi sel lainnya untuk membagikan buku. Dan salah satu penghuni sel itu sangat gemar sekali membaca buku. Dan ternyata itu adalah Ali Amir. Selanjutnya Ali Amir pun menjelaskan kalau dia sudah dipenjara selama 8 tahun. Dan Ali sangat menyukai sekali buku Harry Potter yang berkali-kali sudah dibaca di dalam sel, dan alasannya membaca berkali-kali tak lain karena dia sangat menyukai tokoh Snape yang ada dalam cerita Harry Potter. Karena yang selama ini dia kira Snape adalah tokoh karakter jahat, ternyata adalah karakter yang baik setelah membaca buku seri ke-6-nya. Maka dari itu dia meminta kepada Ami buku Harry Potter ke-7. Namun buku yang diminta Ali pun tidak ada. Bahkan Ali sudah menunggu-nunggu buku itu selama 2 tahun. Tetapi sayangnya buku-buku di penjara ini tidak pernah diganti-ganti. Lalu di hari berikutnya Ami pun mulai beradaptasi dalam bertugas. Dia mulai menyoret gambar wanita dalam buku dan majalah yang akan dibaca para tahanan, hingga mempersiapkan makanan yang disukai para tahanan. Dan itu salah satu upaya Ami agar tahanan tidak stres dan tidak berusaha bunuh diri. Setelah itu Ami pun mulai mengecek semua tahanan, dan di situ Ali pun mulai memanggil Ami dengan sebutan si pirang. Dia terus mengoceh seolah ingin mengobrol sama Ami, dan terus saja Ali mengganggu Ami dengan mengoceh. Sampai dia meminta buku Harry Potter terbaru sambil teriak pada Ami. Di situ Ami pun mencoba bersabar dan tidak menggubris ocehan Ali. Hingga akhirnya Ali pun meminta air minum sama Ami. Lalu ketika Ami memberikan minuman buat Ali, ternyata Ali langsung menyiram Ami dengan kotoran bokernya. Wow. Di situ terlihat Ami sudah sangat kesal sekali, hingga Ali pun disemprot menggunakan alat semprot huru-hara. Dan akibat kejadian itu Ali pun dapat hukuman pengurangan waktu tidur dengan metode dipindah-pindah selnya tiap 2 jam sekali. Lalu esoknya para prajurit pun terlihat sedang berlibur di atas perahu sambil memancing mania. Tanpa terkecuali Ami juga ada di situ. Acara liburan pun berlanjut sampai malam. Di situ mereka mengadakan pesta kecil di barak camp, dan Ami pun minum beberapa kaleng bir, dan itu menyebabkan Ami agak sedikit puyeng. Lalu Ami pun pergi ke kamar mandi untuk sedikit menenangkan pikirannya. Namun tanpa sengaja Ami melihat majalah dewasa yang ada di kamar mandi tersebut. Tak berselang lama, Ransel pun masuk ke kamar mandi dan menghampiri Ami dan mencoba melakukan penggenjotan. Namun Ami yang mulai rada sadar pun langsung menolaknya dan pergi meninggalkan Ransel di kamar mandi. Kemudian esok harinya, Ami yang mulai bertugas, ia pun melihat rekannya yang sedang menggeledah kamar Ali Amir. Dan di sana tampak banyak sekali buku-buku dan kerajinan tangan Ali selama dia di dalam sel. Dan Ali seperti seorang seniman. Lalu Ami pun mulai penasaran tentang sosok Ali Amir. Lalu dia pun mencari tahu profil Ali dengan melihat arsip data Ali Amir. Dan di dalam berkas file milik Ali ada foto-foto Ali dengan wajah yang penuh luka. Dan ditulis di dokumen kalau Ali beberapa kali mencoba untuk bunuh diri namun selalu gagal. Dan itu pun membuat Ami jadi khawatir kepada Ali. Lalu di hari berikutnya ketika Ami sedang berjaga, dia menghampiri kamar Ali.
dan melihat Ali sedang membuat sudoku. Dan berencana Ali ingin membuat buku tips untuk bermain sudoku. Kemudian Ali pun mencoba memberikan kertas pada Ami untuk memainkan sudoku. Namun Ami menolaknya karena peraturan yang melarangnya. Dan karena peraturan itu membuat Ali tersinggung, Ali mengatakan kalau aturannya itu terlalu berlebihan. Ali cuma mau memberikan sebuah kertas yang tidak mungkin membunuhnya, apalagi sampai meledakkan tempat itu. Lalu setelah itu Ami memberitahu Ali kalau dirinya sudah berusaha mencari buku yang Ali minta, yaitu buku Harry Potter seri ke-7. Namun bukunya tidak ada di perpustakaan, dan Ali pun meminta maaf kepada Ami karena telah memaksa Ami untuk mencarikannya buku Harry Potter. Dan Ali pun menjelaskan pada Ami kalau buku-bukulah yang selalu menemani Ali selama di dalam sel ini. 8 bulan kemudian terlihat hubungan Ali dan Ami semakin dekat. Waktu itu Ami mengawasi sambil mengobrol dengan Ali yang sedang berolahraga di halaman belakang penjara. Namun di saat itu Ransel mengawasi Ami yang sedang mengobrol dengan Ali, dan langsung Ransel memanggil Ami dan menanyakan pada Ami tentang apa yang diobrolkan Ami sama Ali. Tetapi Ami bilang tidak ada yang diobrolkan. Lalu Ransel pun berniat untuk menjebak Ami supaya Ami melanggar prosedur. Ransel kemudian memerintahkan Ami untuk mengawasi Ali yang sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat. Lantas setelah kejadian itu Ami pun merasa sangat marah dan kesal pada Ransel. Hingga ia pun membuat laporan pada pimpinan komandannya, yaitu Kolonel James, untuk menuntut Ransel yang telah menjebaknya. Di keesokan harinya, Ami pun dipanggil menghadap ruangan komandannya, yaitu Kolonel James, untuk menjelaskan laporan pengaduannya. Lalu Ami pun menjelaskan laporannya kalau Ransel telah menjebak dia dan melanggar prosedur peraturan. Namun, Kolonel James menolak laporannya karena Ransel telah lebih dulu melaporkan Ami kepada Kolonel James dengan tuduhan kalau Ami mempunyai hubungan dengan narapidana, yaitu Ali Amir. Soalnya Ransel sering melihat Ami dengan Ali Amir mengobrol. Lantas, Kolonel pun memerintahkan Ami untuk kembali bertugas. Lalu cerita pun berlanjut dengan memperlihatkan Ami yang sedang bertugas jaga malam. Di sana terlihat kalau Ami dan Ali semakin bersahabat karena sering mengobrol dan berbagi cerita satu sama lain. Dan di momen itu juga Ali mengatakan pada Ami kalau dirinya bukan bagian dari Al-Qaeda atau teroris. Dan dia pun tidak terlibat sama sekali dengan peristiwa pengeboman gedung WTC. Ali hanya orang biasa yang berasal dari kota Bremen, Jerman. Dan Ami pun mengatakan kalau rasa kesepian yang menjadikannya sebagai prajurit Amerika, dan ia hanya ingin melakukan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Di hari terakhir Ami bertugas, Ali kelihatan merasa sangat sedih, karena selama ia di dalam sel, Ali belum pernah merasa diperlakukan seperti manusia. Namun ketika mulai berteman dengan Ami, Ali pun merasa bersemangat lagi, dan mempunyai harapan kembali. Tidak lama dari situ, Ali pun diam termenung sambil menatap pada Al-Quran. Lalu diambilnya Al-Quran itu dan ternyata di dalam Al-Quran itu terselip sebuah besi. Kemudian Ali pun berusaha untuk bunuh diri lagi karena merasa putus asa. Dan waktu itu Ami pun melihat Ali sewaktu mau mencoba bunuh diri. Kemudian Ami pun berusaha memenangkan Ali sampai pada akhirnya untuk benar-benar menenangkan Ali dan meyakinkan Ali. Ami pun sampai melanggar prosedur dengan mengatakan siapa namanya dan di mana alamat dia tinggal. Dan Ami pun mengatakan kalau dia menyayangi Ali. Hingga Ali pun menangis haru dan membatalkan untuk bunuh diri. Dan untuk terakhir kalinya Ami pun memegang erat-erat tangan Ali dengan penuh rasa haru. Di keesokan harinya, Ami pun terlihat di baraknya sedang berkemas barang-barangnya untuk bersiap-siap pulang setelah bertugas selama 1 tahun di Camp X-Ray. Di tempat lain di Camp X-Ray diperlihatkan seorang petugas baru yang tampak sedang mengantarkan buku kepada para tahanan.
Dan ketika tiba di selnya Ali Amir, Ali pun melihat sebuah buku kuning yang besar. Dan Ali pun meminta kepada petugas untuk memberikan padanya. Dan ternyata itu adalah buku Harry Potter seri ke-7 yang dia tunggu-tunggu sekian lama. Ketika Ali Amir membuka halaman pertamanya, di situ tertulis pesan dari Ami kalau dia tidak tahu apakah Snape itu orang baik atau jahat. Tapi ia tahu kalau Ali adalah orang baik. Di akhir tulisan pesannya, Ami menulis salam sayang dari si pirang. Kemudian Ali pun mulai membaca buku-bukunya dengan perasaan sedih. Sementara itu di lain tempat sambil bersedih, Ami pun ternyata menyimpan buku Sudoku buatan Ali untuk kenangan. Dan akhirnya film pun tamat.